Padahal ini orang-orang yang waktu itu baru datang sebentar diusir, pergi. Antek di bedil hukum. Itu benang lila diusir, patuh gitu. Ditumbak serupa, bedil ditumbak. Oh, saya emang nggak boleh pulang dari jam 10 bayangin. Itu sudah asar, nggak boleh pulang aja. Waduh, gimana ini ya? Udah pas mau maghrib, itu sama Harun nyuruh saya baru pulang. Terus dia balik ke pulang. Baru ingat saya di jalan. Oh, ternyata saya suruh pulang waktu buka itu isyarat. Waktu buka itu maghrib. Oh, jadi wali mah isyarat apapun. Waktu buka, karena saya waktu belum kenal tentang tasawuf, tentang hawarik. Jadi ucapan seorang seperti itu, wali itu ucapan dari aja. Waktu buka apa, ternyata itu dalam itu isi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du, tadi kita sudah dipimpin ziarah oleh Abah Yusuf makam keramat Syekh Harun yang ada di Kurangten Pandeglang. Ya. Ini adalah yang ketiga kali Mang Sejo ziarah ke sini. Cuman Mang Sejo juga belum tahu bah sejarah Syekh Harun. Jadi kan Abah dulu cerita bahwa Abah ini pernah ketemu Syekh Harun, bahkan diangkat jadi muridnya juga bah ya. Nah itu alangkah baiknya Mang Sejo ceritakanlah sama Abah gitu sejarah Ki Harun ini, karomah beliau juga bolehlah diceritakan sama Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu 'alan nabiyil Mustafa, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Iya, beliau itu guru saya. Mahabbah saya kepada beliau. Saya suatu waktu disusul oleh beliau, oleh Amma Harun ke Labuan. Di Labuan saya waktu itu. Dan beliau satu mobil dengan saya, sedang menyusul saya di terminal. Saya dengan beliau berangkat, dibawa oleh beliau ke Goyang Lidah, ke rumah Saliman, ke rumah Camong. Saya juga tidak menyangka beliau akan nyusul saya, karena saya takut. Jangan ke saya orang yang banyak dosa dan bodoh, kiai-kiai aja suka diusir. Nah saya disusul, dibawa ke rumah Camong, Saliman, sekitar tahun 97. Kemudian wafat 94. Enggak, 94-an ya? 9 wafatnya. Wafat 94. Ya. Berarti 94-an. 94-an ya, 94. 94 wafatnya itu bangsa 8. Enggak, 94-an itu. Iya. 94, awal 94 lah. Nah, jam 10-an saya tuh dengan beliau di rumah Camong. Dari jam 10 berhadapan, saya disuguhi anggur hijau dan disuguhi pisang Ambon. Beliau ketika itu berbicara beberapa bahasa, berbicara sendiri, ngomong sendiri, marah sendiri, nggak tahu siapa yang dimarahi. Sekitar sebelum dohor, beliau itu mandi, saya ngelihat karomahnya itu, jadi air yang masih ngedidih di atas kompor itu, beliau mandi telanjang bulat. Mohon maaf kelihatan oleh saya alat kemaluannya kelihatan banget, belum orang Banten yang buligir gitu. Saya ngeliat langsung, dan beliau tuh mandi ketika air itu sedang mendidih, mandi. Saya kaget, air mendidih bayang masih di wadahnya. Nah setelah mandi, beliau pakai baju, duduk. Nah, seperti biasa beliau ngomong sendiri, bicara sendiri. Saya ngeliat aja dari jam 10 itu terus. Di dalam hati ini saya tidak ingin berburuk sangka ke beliau. Pertama kali saya bertemu dengan beliau, memang aneh, ajib. Saya nggak ngerti itu, nggak paham. Tapi saya tidak ingin berburuk sangka. Di dalam hati saya tetap beritikad, ya Allah, saya akan berbagus sangka ke beliau ini adalah seorang walimu. Dan kalaupun ini saya salah menyediakan wali Allah, saya akan dapat pahala. Dan kalaupun itu bukan wali, saya jadikan sangkaan saya ini sebagai doa kepada beliau agar jadi wali. Jadi sepanjang berbicara dengan beliau itu, saya mendengarkan terus. Ini karomahnya. Yang pertama karomahnya, saya ngelihat beliau tuh mandi di air mendidih. Kemudian
ada kampak kecil disimpan di kompor, Baliung. baliung merah membara. Itu ketika mandi itu dia membersihkan badannya itu dengan itu baliung itu yang panas membara, bulus. Itu karomanya yang saya lihat di air mendidih dengan menggosok daki-daki itu dengan baliung yang panas. Dua karoma. Karoma ketiga, saya kan dengan saudara saya. Saudara saya ini keturunan Banten, tapi bapaknya orang Bogor, bernama Utang Muhtar. Nah, Utang Muhtar ini, Aki Utang Muhtar ini ahli tapak, selalu di rumah banyak tamu. Anehnya beliau tuh tahu ke nama bapak dari saudara saya. Dia bilang gini ke saudara namanya Entut. Dia anak Utang Muhtar Bapet, dia anak Utang Bapet, itu tahu dari mana? Ama Harun itu, sementara Aki Utang itu orang Bogor sama sekali belum pernah kenal. Kau tahu nama bapaknya? Anak Utang Bapet, anak Utang. Dia anak pesing dia. Artinya pesing di sini siloka karena memang Aki Utang itu suka tapa, suka duduk. Di siloka wali itu anak pesing. Bahkan wali mah suka siloka. Itu saya kaget itu. Kau tahu ya? Dari mana beliau tahu? Aki Utang itu selalu di Bogor, tidak pernah tinggal di Banten. Nah, si Entut juga anak Aki Utang ke Banten itu baru berapa kali ke sini. Kok bisa tak ketahuan nama bapaknya? Nah, ketiga, karomah keempat itu dia tahu apa yang saya wiridkan. Yang saya wiridkan, bacaan-bacaan wiridnya, dia tahu ke saya. Kaget saya juga. Nah, bingung saya. Saya lebih tambah yakin. Dan anehnya ketika mau zohor, dia bilang begini dengan bahasa Sunda, ulah gandengnya, aing rek sare. Tapi dia tidur kok gerakannya seperti gerakan orang yang sedang sholat, tapi sedang duduk. Nah udah gitu udah dohor, saya penasaran. Udah dohor itu, saya bilang, Mak saya mau pulang, karena saya dari jam 10. Mas saya mau pulang. Kata beliau, mungkin dia mau balik waktu buka. Saya nggak ngerti waktu buka itu apa. Waduh, waktu buka. Nggak ngerti waktu buka itu apa. Ya nurut aja. Nah satu waktu beliau tuh cerita nih, manggil si Ici. Ici. Bahasa Sunda. Nyayur asemnya. Nah, kamu kan nyayur asem ya? Iya kata si Ici. Nyawa baik cen. Tahu aja. Ici. Beri pemuda beredar. Kata Amar, kasih ini pemuda dimakan. Nah saya akhirnya dikasih makan oleh si Ici. Ici itu ngambil nasi dari wadah nasi si Ici membuat saya. Ternyata dimarahin sama Amar. Ici dengan bahasa Sunda. Pemuda itu mau ulah diberedah dina sangkut dia cina. Pemuda itu mah jangan dikasih makan dari wadah nasimu kata. Di mana gema? Dina sangku aing, dina wadah mau aing bae. Si Ici kaget dan Ici bingung. Tumben-tumbennya sama Harun menyuruh ngasih makan tamu itu dari wadahnya. Nah itu ya, kaget si Ici itu. Nah si Ici itu nanya ke saya, ini cerita, Incep ini orang mana? Ya udah orang pandai bilang, Incep ini siapa? Anak Abu ya? Ya bukan, emang kenapa teh? Ini bingung kayaknya aneh, belum biasanya sama Harun ini tidak pernah seperti ini ketemu. Biasanya orang yang bertamu ke Harun paling jago 15 menit diusir. Ini mencepat dari jam 10 sampai dohor nggak diusir, bahkan disuguhi anggur hijau dengan pisang Ambon dan dikasih makan. Aneh katanya ini. Dari beliau sendiri. Dari sama Harun disuguhinya. Bingung si Ici. Encep ini siapa? Anak Abu ya? Bukan kata saya. Nah udah gitu saya duduk lagi karena mau pulang nggak boleh. Saya duduk lagi. Suatu waktu saya lagi duduk ngeliatin dia ngomong sendiri aja biasa. Ngomong sendiri. Nah udah pas mau makan saya dipanggil. Adik, sini nih. Tadinya saya berharapan suruh duduk. Saya berendeng duduk dengan beliau. Makan. Itu tidak dihabiskan makanannya. Sayurnya, ikan asinnya, uduknya nggak dihabiskan. Dikasihkan ke saya, habiskan. Nah, kaget saya. Saya bahagia ketika itu. Karena jarang-jarangnya ada orang dipanggil makan dengan berendeng kayak gitu. Nggak ada. Saya makan, dihabiskan oleh saya. Udah begitu dia ngomong gini dia, megang ke saya, bau saya dipegang sambil ngawih, nadom,
anak aing anu kasep cenah gitu nya. Aduh, nggak ngerti lah, nggak paham. Terus dia ngomong gini, dengerin ku dianya, dengerin sama kamu, cari oleh kamu kaleng susu, kaleng sardencis, nanti isi kedua kaleng itu dengan pasir hitam, dan kasih air. Nanti kamu nanti direbus, sudah ngedidih, angkat kaleng susu, kaleng sardencisnya, dan airnya lagi panas disiramkan. Kemudian kasih air lagi, nanti udah gitu direbus lagi, diangkat lagi, didinginkan, kemudian disiramkan. Setelah itu kaleng susu, kaleng sardencisnya diikat dengan ikatan yang kuat, pakai peniti, kemudian ditalikan di luar kantong bajumu di sini. Berarti setelah itu engkau naik pohon karet, kemudian engkau terbang banyak uang. Itu isyarah melulu, bingung saya. Aduh, ada apa? Saya nggak paham. Saya nanya, "Ma, itu apa?" Marah dia, cicing dia, dengekeun bae, gandeng dia, dengekeun bae. Waduh, marah tuh, nggak boleh tanya. Udah saya paham. Jadi jangan ditanya kayak gitu, mah. Udah, mau ngerti mau enggak. Jadi kalau menghadapi waliun maju itu nggak usah banyak tanya, dengerin aja udah. Udah makan, saya bebas makan, dihabisin. Nah, bingungnya kan waktu itu saya uang udah nggak punya, habis. Tiba-tiba pergi ke Lebak, suruh ke Lebak. Saya turun ke Lebak, ke Jalan Raya. Nggak taunya ada teman, saya nggak punya duit, disuruh ke Lebak sama Harun. Ada teman datang pakai motor dari Labuan, ngobrol, dikasih duit, nambah lagi tuh duit. Alhamdulillah, pantesan suruh ke Lebak sama Harun. Naik lagi saya ke atas, naik lagi. Saya punya rokok 2 lagi Samsu. Sama Harun minta rokok aing. Minta rokok katanya. Tadi rokoknya udah merah. Saya kasih itu rokok. Dikira saya itu rokok Samsu nih, mau dirokok sama dia. Ternyata tidak itu rokok ya. Dipegang gini aja sebegini, karena aku nggak pernah sila sama Harun. Dia selalu jarang sila, dia begini terus. Nggak tahu saya, ternyata lagi didoain kali. Udah gitu dilemparin ke meja. Nah, rokok saya habis Samsu. Waduh, saya pengen ngerokok, gimana dia? Saya minta lagi tuh rokok dari saya di Harun. "Mak, itu rokok bahasa saya dirokok lagi sama saya." Alhamdulillah, rizki itu. Nggak rokok perkara rumah berarti ngalir. Nah, terus saya gitu pengen itu, saya tuh pengen anggur. Waduh, ini anggur kok ini sama Harun, dikira saya tuh anggur punya sama Harun. Saya nggak berani minta ya. Tapi karena saya pengen minta, saya beranikan diri. "Mak, minta anggur." "Oh, enggak, biarkan beda." Wah, saya makan anggur. Subhanallah, saya makan. Nah, udah gitu saya permisi lagi mau pulang. "Mas, saya mau pulang ya." Pulang kan dia balik waktu buka baik. Waduh, udah asar. Waduh, gimana ya? Tidak boleh pulang. Padahal ini orang-orang yang waktu itu baru datang sebentar diusir. Pergi. Dipedil buku mah. Itu benang lila diusir. Waduh, ditumbak segala rupa. Dipedil, ditumbak. Oh, saya emang nggak boleh pulang. Dari jam 10 bayangin. Itu sudah asar, nggak boleh pulang aja. Waduh, gimana ini ya? Udah, pas mau maghrib itu sama Harun nyuruh saya baru pulang. Terus dia balik pulang. Baru ingat saya di jalan. Oh, ternyata saya suruh pulang waktu buka itu isyarat. Waktu buka itu maghrib. Oh, jadi wali mah isyarat apapun. Waktu buka, karena saya waktu belum kenal tentang tasawuf, tentang hawarik. Jadi ucapan seorang seperti itu, wali itu ucapan dohir aja. Waktu buka, waktu apa, ternyata itu dalaman, itu isi. Itu waktu maghrib. Nah, saya pulang. Bener aja pas pulang itu kan saya kan udah nggak punya duit lagi, habis tuh pakai ngerokok dapat dari teman. Gimana pulangnya? Punya 100 rupiah sama situ 100, 200 ongkos dari goyang lidah ke Labuan 500, kurang duitnya. Pantesan disuruh pulangnya waktu maghrib. Nggak taunya pas dari Jakarta ada bus murni, ternyata yang jadi kondekturnya teman saya. Naik saya kan gratis. Jadi Am Harun ini tahu saya ini bapet, gak punya duit cuma 200 ongkos, suruh pulangnya maghrib. Karena tahu kalau ada teman saya gratis, saya dikasih naik mobil, kasih rokok, kasih duit. Itu seorang wali, isyarah melulu. Jadi itu dikasih makan, itu siloka, sari suruh nyari kaleng, sareng susu pun siloka. Ketahuannya sekarang. Setelah berpuluh-puluh tahun kejadian terjadi di saya semua, kaleng susu, kaleng sardencis ketahuan.
diikat di luar kantong baju, ketahuan. Naik pohon karet, ketahuan. Tahu sekarang nih saya, makan pun saya ketahuan. Dan itu anggur pun saya baru tahu sekarang, arti anggur itu artinya anggur. Cuman saya saat itu kenapa tidak minta pisang? Kalau minta pisang lagi, waduh lebih luar biasa. Makan anggur aja, alhamdulillah, rasa berkahnya sekarang. Dikasih makan berkahnya kerasa. Kalau itu dimakan, saya minta pisang lagi mungkin lebih-lebih. Nah itu karomah yang pertama. Ibu banyak karomahnya, pertama kali bertemu. Seminggu saya penasaran, saya datang lagi. Saya datang lagi ke Goyang Lidah, dia lagi tidur di kursi warung, pinggir jalan raya. Tidur begini. Saya datangnya lagi. Saya uluk salam, assalamualaikum. Dia bangun. Nah, tangannya dijulurkan. Mau salaman. Ya orang lain jarang salaman. Kadang-kadang dikasih siku atau kaki gitu. Nah saya terima. Alhamdulillah. Kaki gini. Kaki diangkat biasanya atau siku. Kadang-kadang nggak mau diusir. Ini menerima. Alhamdulillah diterima lagi. Santai ya, santai. Mohon. Pangurutkan sukai. Pijitkan. Waduh, alhamdulillah suruh pijit amaru. Wah, saya pijit lagi. Nah, ketika saya pijit itu, saya seperti dikasih tahu, ada yang ngasih tahu, Cep, disinilah waktunya engkau, waktu ijabah, engkau sedang bekerja sambil berdoa. Nah, ketika itu saya sedang bekerja, mijit sama Harun, saya berdoa ke Allah. Apa doanya? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, wariskan kepadaku seluruh kemuliaan-kemuliaanmu yang diberikan ke Harun, kebaikan, kemuliaan, karomah dan sebagainya. Wariskan kepadaku ya Allah. Begitu terus berdoa terus sampai selesai. Alhamdulillah. Kemudian bangun lagi sama Harun. Kemudian dia nyegat mobil, naik mobil bareng dengan saya, mobil angkot. Kamana mak? Cekenek eta angkot. Kan gelangnya, sama Harun. Nggak taunya baru nyampe Karupinan, balik lagi. Bingung kan kenek. Balik doi eta ke tempat eta tadi. Macam tadi ke pasar. Balik doi. Isyarat ternyata. Ketahuan lagi sekarang oleh saya. Oh, pulang ke tempat lagi, Amarun kencing. Udah saya pulang. Nah, setelah kejadian itulah banyak kejadian aneh saya. Jujur aja banyak kejadian. Dari ucapan saya, dari perbuatan banyak yang aneh-aneh setelah itu. Dari berkah karomahnya Amarun. Nah, ternyata sekarang kebuka. Kenapa saya ketemu Amun suruh mijit? Tahu sekarang saya minta warisan terbukti. Ternyata alhamdulillah nih ada saksinya nih, ada Ustadz Ucin. Alhamdulillah saya diperintahkan oleh Amaru setelah wafat datang ke saya, mau percaya mau tidak bodoh. Tapi yang jelas saya mendatang. Amaru ke saya bilang, Bib, dia datang ke imah aingnya, cokot tarumpah aing, peci aing, jubah aing, sakabe pakakas aing. Udah wafat itu, kelihatan oleh saya. Saya bingung ketika itu udah wafat tuh. Mana Amaru penduga imah di mana ya? Saya ngerti, wali imah isyarah, makomnya saya ke makomnya. Alhamdulillah sebagian saya bawa ini Ucin. Saya bawa wah yang ngasih di barang Amaru dikasihkan ya. Itu warisan. Jadi doa saya itu minta warisan bener. Dikasihkan, terwarisi oleh pakaian oleh saya. Disuruhnya saya bawa semuanya. Saya bilang nanti aja. Ucin, nanti aja Cin. Ini aja. Udah cukup ini aja. Nah, itu si Ruh Amaru tuh doa kata. Nah, jadi waktu mijit itu terbukti diwarisi, ya. Apa itu siloka? Siloka itu kaki itu siloka, wali itu siloka semuanya. Makanan itu siloka. Pengen tahu? Makanan itu amalan-amalan wali. Tasbih, tahmid, dzikir, sholawat. Nah, dikasihkan ke saya. Berarti saya harus meneruskan. Amin. Amalan-amalnya. Apa kaki? Kaki itu langkah perjalanan beliau menuju Allah harus saya ikuti. Amin. Saya warisi semuanya, saya harus seperti beliau cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kaleng susu, kaleng sardencis? Itu isyarah juga ternyata saya ini dikasih oleh Allah 2 wadah, 2 pesantren. Kan pesantren saya 2. Iya, ada 2 kaleng susu, kaleng sardencis. Pesantren yang satu di yang tua, istri yang tua, pesantren yang kedua di istri yang muda. Walimah semuanya juga isyarah. Jadi makanya saya sedikitnya mengenal tentang tingkah laku hawarikul ada, semuanya itu adalah isi dan akan berbicara ke depan.
maka kita jangan pernah berburuk sangka ke waliul majdub. Jangan pernah menafsirkan waliul majdub secara lahiriahnya, ada dalaman, dan jangan dikira untuk sekarang, tapi harus itu akan terjadi ke depan. Maka saya menganggap Amharun itu guru saya, kekasih saya, dan beliau adalah guru makrifat saya dan selalu membimbing saya. Insya Allah berkah karomahnya sampai sekarang selalu membimbing saya. Insya Allah. Bahkan ketika saya sebelum mendirikan pesantren pun, Amharun itu Hurui hanya datang memberikan isyarat di depan tanah yang kosong. Saya ngelihat ada tongkat saya berdiri, kemudian topi beliau yang biru berdiri, enggak taunya berdirilah pondok dan majelis dan musola. Begitu. Jadi sampai sekarang. Jadi peninggalan yang Abah terima dari Mama Harun apa aja, Bang? Itu topi 2 yang biru dan yang compang-camping, pakaiannya kurang lebih 4 kalau tidak salah, yang dipotong pendek, yang kantungnya panjang di dalamnya. Kemudian baju, kemudian tongkat, kemudian tarumpahnya, kemudian celana pendeknya lengkap ada, alhamdulillah. Di baju tugasnya itu. Ibu, Oh, itu baju tugas. baju tugas nih, ini beliau nih termasuk muridnya juga nih. Jadi Ustaz Uci. diberikan itu melalui isyarat mimpi apa gimana? Ruhiyahnya datang ke saya. Ruhiyahnya kelihatan. Mau percaya mau kagak semua itu, yang jelas saya lihat. Itu udah wafat berapa tahun. Ngomongnya begitu, beb. Datang dia ke imah aing, cokot tarumpah aing, sorban aing, jubah aing, pakai kain kabeh cokot ku dia. Bingung saya. Buluk salam nggak ada lagi. Waduh. Mana itu rumah? Saya ngerti wali isyarat tuh makom saya. Ketemu Ustaz Uci ini. Dititipin di Ustadz Ucin barang-barangnya. Simpan sama saya. Saya ambil, Cin, disuruh Amharun, kacau gua ambil aja. Kayak nggak mau lah, ini aja dulu gitu, ini aja dulu saya bilang. Ini begini yang disaksinya gini. Itu. Rupanya dari sepatu bot. Kado bot. Jadi yang diterima sama Abah itu Iya. pakaian tugas itu ya. Pakaian tugas beliau. Waktu Yang beliau. sering dipakai. Iya. Itu. Masya Allah. Jadi saya mah ke Amharun tuh ya orang tua, ya guru, ya mursyid saya. Gitu. Jadi jawabannya waktu dulu maaf saya bingung lah ini susahnya bukan main madaratnya kasihan lah miskin ngontrak kesini kismin kesini itu kismin. nah jawabannya sekarang PR-nya banyak sampai di perjalanan itu PR banyak rintangannya banyak ujiannya gitu. Saya ngeri saya saksi matanya sama saya diikutin itu Iya. sekali-kali silaturahmi kayak waktu dia soge gimana ikutin sama saya kadang ngeri saya suatu orang Beliau tahu sejarah saya. Jadi omongan Amharun bener. Dia kena ketangkal karet keluar duit dia, bener itu. Tapi dapat haji. nggak disangka itu jawaban Berarti memang murid Aki Harun ini nggak sembarangan ya? nggak sembarangan pilihan masih teman pilihan Masya nggak sembarangan orang kan maaf ya jangan pun jemaah biasa jemaah orang yang biasa kagak lihatnya kiai usir Diusir. makan juga nggak sembarangan Itu pegang pedih itu. tapi langsung tembakin itu tumbak biasa Tumbak, Paling ditumbak. lama 15 menit, paling lama. Paling ngambil berhenti isu ya. Waduh. Mau kiai mau apa? Jarang lama. nggak sembarangan itu Nggak sembarangan bisa sama Amharun. Ini saksinya nih. Karena Amharun di rumah beliau. Amharun itu di rumah beliau sampai wafatnya. Yang ngasih makan juga beliau tuh sama si Asep tuh. Terus goreng terus saya tetap. mandi air udah mendidih dari goreng. ininya kampak yang namanya beliung udah bakar udah mendidih nggak dikasih air dinginnya lagi terus panggil nama saya terus beliung udah marah buka masuk mandi ya udah mau mandi terus besokin saya saksinya disebut saya mati masih hidup disebut kayak apa itu rasanya saya juga pegang itu nggak pakai pegang apalagi nggak pakai jempol lagi enggak langsung aja suruh dia tapi rasa bagaimana itu saya juga masih hidup tapi ternyata apa gimana itu rasanya Nggak panas. ini apa aja saudara saya itu bicara itu nyata Nyata nggak bohong. Saksinya beliau. maaf ya waktu dulu 90 siapa yang paling kaya bakar uang nggak ada kan tapi saya udah bakar uang sering Disuruh dia bakar. uang 7 Uang juta dibakar. iya uang Harun. 7,5 juta bukan Suruh dibakar. munggah haji itu bangsa ongkosnya 3,5 ya kan Iya. itu udah bakar uang itu 7,5 juta bukan kebasahan bukan uang kuman Uang haram itu. Kalau uang kuman haram itu. suruh dibakar. Kumar Yahudi itu itu Uang hasil haram. forecast dari Pak Tamu itu dibakar semua saya saksi yang mengkarja itu
Masya Allah. Jadi pokoknya kalau diceritain mah nggak bakal habis. Nggak bakal habis. 24 jam. Satu malam juga nggak bisa itu. Iya, jadi kami ini ke Amharu itu bukan hanya kata orang, melihat langsung, melihat ini dengan beliau nih, melihat nyata, bukan kata cenah, bukan, melihat ngobrol sekarang makan bareng saya. Ya, Jenderal Wosono ya, dulu ya, Jenderal ya, di bel jam 4, Jenderal Wosono belum ada apa ya? Jenderal Wosono serka-serka ke sini, saya nggak punya uang, sekarang malam ke sininya. So, bicara sendirian, cuma gini, nggak ada alasan apa-apa. 90 itu, cuma gini. Dia dari Jakarta, udah jam habis maghrib nih. Dia dari kayak kaliasan, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Nah, batu aku dulu, nggak ada lampu merah kan? Sekarang ada buktinya, GPS. Ya? Nah, apa yang sekarang dinamakan namanya itu Isara. rumus pandang? Terus pandang, Isara. Sekarang dulu itu sudah Diserahkan oleh Marun, Dan sekarang termasuk udah Jipo. Jipo itu udah diserahi oleh Marun. Dulu itu Marun itu batu ada gas diikat ke batu, tetap ternyata jadi Jipo. Sekarang itu sebelum ada, tahu nggak telepon yang ada di pinggir-pinggir tuh? Iya. Telepon Wartel. Ya, bukan wartel yang masuk ke ruang koin itu. Itu dulu Marun tuh isyaratnya apa? Naik mobil berhenti di pinggir jalan ke pohon dia, halo, nggak taunya telepon koin. Kacamata yang pakai tali. kayak kuda Nah, ini. apa yang dipakai yang harus disarahnya? Itu jengkol 2 dibolongin dipakai tali rapia. Noleh banget ya. Pakai tali rapia. Cangkang jengkol itu. Cangkang jengkol 2 dipotong, dibolongin, nah diikat. Pakai sama dia tuh dipakai. Pakai tali rapia, kan disebutnya gila, nggak taunya isyarat ke depan. Makanya ke wali-wali jadab, wali majub jangan suka menghina. Itu dia bicara ke yang akan datang pasti terjadi, tapi baca isyarat. Baca isyarat kalau wali majub itu, jangan dihukumi lahiriahnya, nggak bisa. Banyak di karomatnya beliau yang menyaksikan ini. Kalau ini benar ini ya anaknya yang muridnya ini malah disebut anaknya ini. Yang murid anak, saya juga begitu, anak aing anu kasep balka karak pendam naon di aing anak dulu mah ngerti anak naon di anak Haji Nana Yohana, sekarang baru tahu oh anak itu artinya anak secara nasab ilmu. Nasab ilmu yang diturunkan oleh melalui apa? Melalui tadi itu anggur. Itu anak secara ilmu. Gimana? Ya udah. Ya, Waktunya habis kayaknya ya. ya. Cukup ya. Abang, tur nuhun. Nah, Ustaz Ucin. Ustaz Ucin, tur nuhun sudah menceritakan perjalanan Kamera Syekh apa Harun tuh ya. lupa banyak. Semoga ini menjadikan pelajaran untuk Pengetahuan. Aja sih yang dan pengetahuan ketika kita berhadapan dengan waliul majub. Iya, hari Anda. sama aja Waalaikumsalam. bus. Cuma kan beda itu doang. Atur nuhun.